Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Kartono dan Bapak Dr. Mulyono selaku pengampu mata kuliah studi hasil penelitian pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai telaah jurnal internasional pada benua Eropa. Mungkin yang sebelumnya saya sudah mempresentasikan pada benua Asia dan Afrika. Untuk kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan pada benua Eropa. Pada mata kuliah studi hasil penelitian pendidikan matematika program doktoral Universitas Negeri Semarang. Yang pertama saya sampaikan dulu mengenai judul disertasi saya yang rencananya akan saya ajukan besok pada promotor, yaitu mengenai berpikir kritis matematis dengan perpaduan etnomatematika, di mana Gujigang ini adalah asli daerah Kudus yang mempunyai semboyan yaitu Gujigang. Ini didasarkan pada kebudayaan Gujigang. Pada rumusan masalah yang saya sampaikan di sini untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa berdasarkan etnomatematika, kemudian bagaimana pembelajaran matematika, kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan etnomatematika, kemudian bagaimana implementasi kemampuan berpikir kritis matematis berpaduan etnomatematika dalam kegiatan belajar mengajar di SMK. Untuk yang keempat, rumusan masalahnya yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan etnomatematika efektif dalam kegiatan belajar mengajar di SMK. Dari tujuan penelitian ini, saya ingin mendeskripsikan karakteristik kemampuan berpikir kritis matematis siswa berdasarkan etnomatematika. Kemudian yang selanjutnya yaitu menemukan pembelajaran matematika kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan etnomatematika. Yang ketiga, menemukan implementasi kemampuan berpikir kritis matematis berpaduan etnomatematika dalam kegiatan belajar mengajar di SMK. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan etnomatematika efektif dalam kegiatan belajar mengajar KBM di SMK. Untuk jurnal yang saat ini saya review yaitu yang berjudul Culture Intelligence of the Jordan Teacher and University Student from the Smith University Comparative Study yang dilakukan oleh Ahmad M. Mahasneh, Ahmad M. Gazo, dan Umar Al-Ajmad. Ini pada jurnal Eropa, jurnal pendidikan Eropa tahun 2019, volume ke-8 yang barusan terbit kemarin, masih terbaru untuk saat ini. Dari abstrak jurnal internasional tersebut bahwa tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui kecerdasan budaya antara guru dan mahasiswa. Dari sampel yang ada itu diambil 300 guru dan 400 siswa di Universitas Smith. Itu dipilih secara acak. Kemudian di dalam penelitian ini secara signifikan statistik juga ditemukan dari tingkat kecerdasan budaya secara kognitif dan perilaku. Nah, ini kan penelitian berdasarkan guru atau dosen pada dan mahasiswa pada Universitas Smith. Kemudian dari yang saya pikirkan itu, rencananya saya akan membuat suatu tingkat kecerdasan budaya, yaitu kecerdasan yang dipengaruhi oleh budaya daerah, yaitu budaya etnomatematika dari Gujigang itu. Kemudian saya ingin mengetahui cara berpikir kritisnya terhadap efek budaya yang ada.
Dari abstrak ini ada kata kuncinya yaitu mengenai kecerdasan budaya, guru, dan mahasiswa. Pendahuluan. Hubungan yang diterima baru-baru ini antara budaya dan kecerdasan telah menyebabkan kecerdasan budaya menjadi subjek dari berbagai studi penelitian di berbagai bidang. Dan meningkatnya minat keingintahuan sehubungan dengan kecerdasan telah menyebabkan pengakuan dan klasifikasi jenis-jenis tertentu. Kecerdasan di berbagai bidang termasuk kecerdasan sosial. Ini saya rencananya akan mengetahui kecerdasan pada matematika, yaitu mengenai cara berpikir kritisnya itu seperti apa yang dipengaruhi oleh budaya. Kemudian pada pendapat Early dan Ang pada tahun 2003 mendefinisikan bahwa kecerdasan budaya sebagai individu yang mampu untuk menangani secara efektif dalam situasi multi atau lintas budaya, beradaptasi secara intuitif untuk menyusun, menyimpulkan, dan menanggapi berbagai isyarat budaya dan nuansa. Nah, di sini bahwa budaya itu juga berpengaruh pada kecerdasan, maka akan dilakukan penelitian mengenai kecerdasan yang berkaitan dengan budaya. Pada kecerdasan budaya yang didefinisikan oleh Krohn tahun 2008, yaitu sebagai kemahiran multidimensi yang kompleks menggunakan kombinasi pengetahuan yang dipahami dan diperoleh secara mendalam. Sadar akan adat istiadat dan tabu dalam budaya dan memiliki keterampilan interaksi dan komunikasi. Interaksi dan komunikasi ini mungkin cara kita mengetahui keadaan siswa itu seperti apa, komunikasinya bagaimana, mungkin lebih dalam lagi itu mengkomunikasikan secara matematis dalam pembelajaran matematika. Menurut Steinberg, kerangka kompleks kecerdasan budaya adalah konsep yang terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama yaitu metakognitif, yaitu kesadaran akan proses berpikir seseorang dan adaptasi terhadap situasi budaya yang berbeda. Ini mungkin dari berbagai budaya yang diteliti, dari pendapat dari Nack et al. Pada tahun 2012. Pada kompleks kecerdasan budaya yang kedua yaitu berkaitan dengan kognitif yang biasa digunakan pada matematika untuk memberikan assessment pada siswa untuk melakukan penelitian, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman pribadi dari berbagai praktik sosial dan hukum, peraturan dan konstruksi budaya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memungkinkan untuk korelasi kesamaan dan perbedaan sikap dan adat sosial dalam situasi lintas budaya mendorong tanggapan khusus. Ini pendapat Ang et al. Tahun 2007 dan 2012. Kemudian dari kecerdasan budaya juga ada motivasi yang di dalamnya yaitu keinginan untuk belajar tenang yang sesuai dengan pengetahuan yang komprehensif, pemahaman tentang budaya untuk memungkinkan seseorang berfungsi dengan mudah dan kompeten. Ini pendapat dari Ang tahun 2007, dari Bandura 2002 dan pada tahun 2012. Di sini juga dalam kerangka kompleks kecerdasan budaya berkaitan dengan perilaku, yaitu tingkat pengetahuan dan kepekaan yang tinggi dalam aspek-aspek diperlukan berhasil untuk mencerminkan norma sistem nilai yang diterima secara budaya. Mungkin secara budayanya itu keadaan sosial masyarakat seperti apa, mungkin pada sekolah SMK yang dipadukan dengan etnomatematika, itu kedepannya dalam membuat profit setelah lulus itu seperti apa dalam matematika untuk profit ke depan, cara mengetahui untuk sebagai seorang bisnis itu seperti apa. Pada metodologi telaah jurnal ini, penelitian ini terdiri dari semua guru di Direktorat Pendidikan Masrok dan semua siswa di Universitas Smith pada semester pertama tahun akademik 2018-2019. Sampelnya yaitu penelitian terdiri dari 300 guru, yaitu 150 laki-laki, 150 perempuan, usia berkisar dari 23 sampai 49 tahun, dan mahasiswa berjumlah 400, yaitu 200 laki-laki dan 200 perempuan, berkisar dari umur 18 sampai 22 tahun. Di sini kita mengetahui keseimbangan antara yang diteliti dari guru, yaitu
laki-laki 150, untuk perempuan 150. Demikian juga keseimbangan penelitian dari yang diteliti untuk mahasiswa, pada mahasiswa yaitu 200 laki-laki dan 200 perempuan. Pada review jurnal ini juga diketahui bahwa ada gender juga yang diteliti, karena kita mengetahui bahwa di sini sampelnya juga seimbang antara laki-laki dan perempuan. Peserta guru dipilih secara acak dari 40 sekolah umum dasar dan menengah dari 162 sekolahan. Kuesioner dibagikan kepada guru dan seminggu kemudian kuesioner dikumpulkan. Sedangkan sampel siswa dipilih berdasarkan teknik sampel purpose dari antara siswa yang terdaftar di 4 program wajib universitas di Universitas Hasmit. Instrumen penelitian skala kecerdasan budaya di sini saya tampilkan, mungkin besok suatu ketika instrumen ini juga akan mungkin sebagai landasan saya dalam melakukan penelitian terhadap kecerdasan budaya yang akan mempunyai beberapa tahap yang ada, yaitu yang dikembangkan oleh Ang et al. Tahun 2007 ada mencakup 20 item yang mengukur 4 subskala kecerdasan budaya, yaitu mengenai metakognitif. Ada 4 item, misalkan saya sadar akan pengetahuan budaya yang saya terapkan pada lintas budaya. Itu termasuk pada interaksi budaya. Kemudian pada kognitifnya itu ada 6 item, misalkan saya tahu sistem perkawinan budaya lain, itu kognitif. Mungkin dalam matematika, kognitifnya itu dalam bentuk soal-soal untuk mengetahui cara penyelesaian masalah berdasarkan berpikir kritis. Pada motivasi, pada item ini, dan saya menikmati hidup dalam budaya yang tidak saya kenal. Mungkin dalam motivasinya itu ingin dalam pembelajaran matematika, bagaimana untuk semangatnya atau bagaimana kepemahamannya. Pada perilaku, yaitu saya mengubah ekspresi wajah saya ketika interaksi lintas budaya memerlukan. Skala kecerdasan budaya ini dinilai pada 7 poin skala Likert, mulai dari 1 sangat setuju sampai 7 dari 1 sangat tidak setuju sampai 7 sangat setuju. Itu dikembangkan dari Ang et al. Tahun 2007. Kemudian dari hasil yang disampaikan pada telaah jurnal ini, bahwa dari beberapa penelitian dari metakognitif, ada kognitif, motivasi, ada kebudayaan, kecerdasan. Kemudian dari tabel 1 ini menunjukkan bahwa 4 dimensi kecerdasan budaya berkorelasi signifikan dan positif. Nilai korelasi persen antara 4 dimensi berkisar antara 0,55 hingga 0,72. Dan nilai korelasi persen antara 4 dimensi dan skor skala total berkisar antara 0,79 hingga 0,87. Sehingga sahabat kita ketahui ada korelasi positif yang signifikan. Kemudian dari tabel 3 ini ada standar deviasi tingkat kecerdasan budaya antara guru dan mahasiswa yang variabelnya dari ada metakognitif, ada kognitif, motivasi, behavioral, culture intelligence. Di dalam tabel ini digunakan MANOVA, analisis multivariat, dilakukan untuk menyelidiki perbedaan tingkat kecerdasan budaya, yaitu untuk mengevaluasi signifikansi multivariat statistik dalam Badawi digunakan. Hasil menunjukkan secara statistik signifikan antara guru dan mahasiswa di tingkat kecerdasan budaya dapat kita ketahui bersama. Nilai F-nya yaitu 9,210. Nah, dari hasil penelitian tersebut dapat kita ketahui bersama, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam tingkat kecerdasan budaya antara guru dan mahasiswa di seluruh tingkat dimensi metakognitif dan motivasi. Nah, dari landasan ini juga saya berpikir untuk memasukkan dalam latar belakang saya mengenai bagaimana sih tingkat kecerdasan siswa SMK dengan ilmu teori kemudian praktek. Setelah itu ya diharapkan untuk dalam kelulusannya dapat langsung bekerja. Bagaimana cara siswa itu dengan keadaan sosial atau matematikanya Gus Sigang dikaitkan dengan matematikanya dalam
mengolah atau memberikan atau memahami pembelajarannya itu seperti apa. Di sini juga saya akan berpikir untuk meneliti siswa SMK. Kemudian bahwa tingkat dimensi metakognitif guru, para peneliti mengakreditasi hasil ini dengan kemampuan guru untuk menyesuaikan pengetahuan budaya mereka ketika mereka berinteraksi dengan dan berurusan dengan siswa yang berasal dari budaya yang berbeda. Ini berasal dari berbagai budaya yang berbeda, tapi mungkin dari penelitian saya yang besok akan saya kerjakan mungkin dalam satu budaya yang sama. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon arahannya dari Bapak Profesor Kartono dan Bapak Dr. Mulyono terhadap presentasi yang saya sampaikan ini, terhadap kekurangan yang masih banyak saya lakukan. Mungkin teman-teman juga ada yang ingin memberikan masukan. Dari saya presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.